46 terkejut, tapi tidak banyak. Krekantula adalah spesies langka kelas S, dan sangat sedikit informasi tentangnya. Itu adalah binatang yang sangat langka yang belum dipelajari, dan bahkan ada lebih sedikit Beastmaster dari Krekantula. Aku benar-benar menemukan harta karun. Melihat Whitey yang masih tidur nyenyak di sakunya, Subai menelan ludah dan mendesah. Kemudian, dia memeriksa informasi tentang militer. Benar saja, itu sama dengan kesannya. Manfaat bergabung dengan tentara adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siswa manapun. Pada dasarnya, selama Subai bisa menjadi prajurit resmi, dia bisa memindahkan anggota keluarga panti asuhan ke kota. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi keuntungannya, semakin ketat persaingannya. Setiap tahun, Beastmaster yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk masuk Angkatan Darat, tetapi proses seleksi yang kejam akan menghilangkan lebih dari 90% dari mereka. Kekuatanku saat ini tidak cukup. Subai telah membuat kemajuan pesat. Namun, dibandingkan dengan para pesaingnya di Angkatan Darat, dia masih terlalu berpengalaman. Ada 3 hari tersisa. Subai pergi tidur dan bangun pagi setiap hari. Karena undangan militer, kelas normal hampir tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu, ia memutuskan jadwal hariannya sendiri. Di pagi hari, dia akan melakukan latihan beban dan berlari mengelilingi lapangan dengan besi halus untuk menambah beast space miliknya. Sore hari, dia pergi ke perpustakaan untuk belajar. Karena keadaan khusus, Bearen ditempatkan di asrama untuk terus-menerus menyerap listrik selama 24 jam. Adapun Whitey, itu selalu bersamanya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Subai sekarang dapat dengan mudah membawa 3 potong besi halus seberat 150 kg di sekitar lapangan. The Beast Space juga telah berkembang menjadi 31 meter persegi. Dia telah jauh melampaui level teman sekelasnya. Di sisi lain, Bearen juga berhasil mengupgrade ke High 10 Iron Level karena pengalamannya di alam liar dan daya serap listrik yang terus-menerus selama 72 jam. Itu hanya satu langkah lagi dari tingkat perunggu. Itu sama untuk Whitey. Itu bisa mendapatkan poin pengalaman dengan tetap bersama Subai dan sekarang berada di level besi 8 atas. Subai menerima telepon pertamanya di pagi hari. Itu bukan dari militer, tapi dari kepala sekolah, Kong Jie. Subai dipanggil ke kantor urusan akademik. Dia disambut hangat oleh Kong Jie saat dia masuk. Seperti kata pepatah, pahlawan datang dari yang muda. Subai, kemarilah. Kong Jie sudah lama tahu tentang apa yang terjadi di hutan belantara, tetapi dia masih merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, bukan berarti dia belum pernah melihat keajaiban di antara para Beastmaster sebelumnya. Kong Jie telah mengajar selama lebih dari 30 tahun, dan banyak siswa berbakat yang telah mendaftar di sekolah tersebut sebelumnya. Hanya sedikit yang mampu tampil menonjol. Namun, Subai dapat memberikan kontribusi kepada militer dalam waktu kurang dari sebulan setelah pendaftaran. Dia adalah yang pertama dalam sejarah. Kamu terlalu baik, Tuan Kong. Gue hanya beruntung. Subai tersenyum rendah hati. Beruntung? Kong Jie segera memutar matanya. Kata seorang siswa yang cukup berani untuk memasuki gerombolan binatang buas dan menghancurkan inti formasi. Hentikan tindakan itu. Lu mampu, jadi lu berhak untuk naik ke level berikutnya. Tapi sebelum kau pergi, gue harus memberitahumu sesuatu. Jangan takut gagal. Sekolah akan selalu menyambutmu kembali, kata Kong Jie tegas. Semua orang tahu persaingan di ketentaraan sangat kejam sehingga siapapun bisa dikeluarkan kapan saja. Di mata Kong Jie, Subai adalah murid yang potensial. Kong Jie khawatir Subai tidak akan bangkit kembali begitu dia gagal. Jadi Kong Jie memberitahunya bahwa sekolah akan selalu menyambutnya. Tentu saja, Kong Jie juga punya pemikirannya sendiri. Tidak peduli apakah Subai tersingkir dalam perlombaan tentara atau secara resmi bergabung dengan tentara, satu-satunya hal yang tidak akan berubah adalah hubungannya dengan sekolah dan guru. Terima kasih, Tuan Kong, jawab Subai sambil tersenyum. Segera, Kong Jie dan Subai tiba di gerbang sekolah sambil berbicara dan tertawa. Sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana. Mereka semua adalah siswa tahun ketiga yang telah dipilih melalui jalur formal dan memperoleh kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan pemuda militer. Ketika mereka melihat Subai, mereka semua terlihat aneh. Lagi pula, insiden di hutan belantara bukanlah masalah kecil. Subai telah menjadi orang terkenal di forum sekolah.
Tetapi reputasi ini memiliki pro dan kontra. Lagi pula, Su Bai hanyalah mahasiswa baru. Dia baru saja masuk sekolah kurang dari sebulan, tetapi dia sudah berpartisipasi dalam uji coba hutan belantara dan memberikan kontribusi militer. Semuanya tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa Su Bai pasti masuk melalui pintu belakang dan merupakan kerabat dari orang besar. Mereka mengira dia harus ada di sana untuk membuat resumenya terlihat bagus. Su Bai juga tidak menjelaskan atau mengklarifikasi di forum, yang membuat orang-orang ini lebih yakin dengan rumor tersebut. Para siswa senior saling berbisik sambil menatap Su Bai. Kepala sekolah, Kong Jie, berdiri di sampingnya membuatnya semakin menonjol. Dia adalah Su Bai, tidak ada yang istimewa tentang dia. Hehe, dia hanya anak nepo. Apakah lu tidak melihat bahwa bahkan kepala sekolah secara pribadi mengawalnya? Set, jangan biarkan kepala sekolah mendengar ini, atau lu akan mendapat masalah. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengandalkan koneksi di ketentaraan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, pada akhirnya mereka akan ditendang keluar. Semua orang merasa sedikit tidak seimbang. Mereka mengira hanya mereka yang ada di sini karena bakat dan kerja keras mereka sendiri, jadi mereka memandang rendah Su Bai. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kong Jie, Su Bai berdiri di tepi kerumunan. Dia menutup mata terhadap tatapan aneh di sekelilingnya dan dengan tenang menunggu orang-orang dari tentara. Su Bai, tiba-tiba, suara yang jelas dan manis terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang gadis muda dengan pakaian olahraga baru berjalan mendekat. Liu Yiyi mendekati Su Bai dengan langkah kecil dan berkata dengan penuh semangat dengan wajah merah mudanya yang imut. Bagaimana itu? Apakah lu terkejut melihat gue di sini? Aku terkejut. Tapi tidak banyak. Ya, dibandingkan dengan OP Beastmaster sepertimu, gue terlalu rata-rata. Liu Yiyi mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Sebagai seorang spiritualis, dia adalah satu dari sejuta. Dia seharusnya bangga dengan identitasnya, tetapi ketika dia berada di depan Su Bai, meskipun dia hanya seorang siswa tahun pertama, kehadirannya lebih lemah. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, siswa tahun ketiga di sekitarnya semakin putus asa. Mereka terdiam, berpikir, siswa tahun ini semakin keterlaluan. Prosedur normal mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan kursus tahun ketiga di sekolah menengah sebelum dipilih untuk bergabung dengan kamp pelatihan pemuda militer. Dengan kata lain, pada saat mereka bergabung, mereka seharusnya sudah menyelesaikan studinya dan resmi lulus. Tapi sekarang, tidak hanya ada mahasiswa tingkat 2, seorang spiritualis yang lulus lebih awal setelah membolos, tetapi ada juga siswa baru yang membolos 2 kelas berturut-turut dan lulus lebih awal. Su Bai dan Liu Yiyi tidak mempedulikan siswa tahun ketiga yang bersemangat. Setelah menunggu sekitar 10 menit, sebuah truk berkamuflase tiba-tiba masuk ke sekolah, dan ekspresi semua orang menjadi serius. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam militer turun dari kursi penumpang. Setelah melirik para siswa, dia berteriak dengan suara keras dan jelas, "Perkenalkan dirimu, sekarang." Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit, suara itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Bahkan orang-orang di jalan di seberang gerbang sekolah bisa mendengarnya dengan jelas. Melaporkan, Liu Yiming dari elit kelas 1 tahun ketiga. Melaporkan, Li Hu dari elit kelas 2 tahun ketiga. Melaporkan, Wang Niu dari elit kelas 1 tahun ketiga. Melaporkan, Liu Yiyi dari elit kelas 3 tahun kedua. Melaporkan, Su Bai dari elit kelas 2 tahun pertama. 47 proses seleksi brutal. Ada total 9 orang. Setelah semua orang selesai melapor, mereka semua dengan sadar berdiri tegak. Tahun pertama, mata perwira militer itu tertuju pada Su Bai, yang terakhir melapor. Dia menyipitkan matanya karena terkejut. Dia bergumam dalam hatinya bahwa pendatang baru tahun ini luar biasa. Aku Li Xin, seorang perwira dereng. Gue pemandu Lu. Ada total 5 pangkat militer. Yang terendah adalah E, diikuti oleh D, C, B, dan A. Li Xin adalah seorang prajurit yang baru saja naik dari pangkat biasa. Aku akan membawa kalian ke kamp pelatihan pemuda, tetapi apakah lu bisa atau tidak, lu sendiri. Masuk ke truk sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kursi penumpang depan. Adapun para siswa, mereka saling memandang dan masuk ke belakang truk.
Tujuan semua orang adalah kamp pelatihan pemuda militer. Oleh karena itu, mereka telah melakukan penelitian dan mengetahui bahwa seleksi yang mereka lalui sebelumnya hanyalah percobaan pertama. Ada proses seleksi kedua sebelum memasuki kamp pelatihan pemuda secara resmi. Tidak ada yang tahu kapan dimulainya, atau mungkin bisa dikatakan seleksi sudah dimulai. Oleh karena itu, suasana di dalam truk sedikit kentara. Itu sangat sunyi, bahkan suara nafas bisa terdengar jelas. Kondisi di dalam truk tidak baik. Permukaannya tertutup lumpur berbau busuk, yang memuakkan. Pemandangan itu membuat Liu Yiyi marah. Dia adalah orang yang bersih. Namun, dia hanya bisa menahannya. Su Bai duduk di samping dan dengan sabar menunggu tujuan mereka. Segera, truk mulai bergetar. Mereka pasti telah meninggalkan Los Monstaria dan menuju keluar kota. Sekitar setengah jam kemudian, truk melambat dan berhenti total. Itu membangunkan siswa yang mengantuk. Keluar dari truk dalam 5 detik. Suara keras dan jelas Li Xin bergema. Semua orang meninggalkan bagian belakang truk, tampak bingung. Namun, saat mereka keluar dari truk, mereka melihat tidak ada orang di sekitar. Mereka sekarang berada di padang gurun, di mana bahkan tidak ada bangunan. Semua orang bingung. "Tuan, di mana kita?" Seorang siswa bertanya. Namun, Li Xin tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah kotak dari kursi penumpang truk. Dia kemudian mengeluarkan beberapa tas gelandangan darinya sebelum melemparkannya ke tanah di depan semua orang. "Satu untuk kalian masing-masing. Setelah lu memakainya, hitung." Ketika dia selesai berbicara, dia memandang siswa dengan nakal. Meski para siswa sedikit bingung, mereka tetap patuh memakai tas gelandangan tersebut. Namun, begitu mereka memakai tas itu, mereka terkejut. Tas-tas itu sangat berat, dan sangat berat bagi kebanyakan orang untuk hanya memegang satu di tangan. Ketika mereka membuka tas, mereka terkejut menemukan bahwa masing-masing memiliki sepotong besi halus seberat 100 pon. Semua orang bahkan lebih bingung. "Mengapa lu ingin kami membawa sepotong besi halus? Aku tidak mengerti. Kalian benar-benar bodoh. Tidak bisakah lu melihat bahwa pemilihan sudah dimulai? Itu benar, jika lu tidak ingin tersingkir, maka cepatlah." Setelah seorang siswa mengungkapkan kebenaran, semua orang segera memakai tas pinggang mereka. Kemudian, mereka mulai menghitung. Tidak buruk. Liu Xin sangat puas karena para siswa bereaksi cepat dan tidak membuang waktu. Dia kemudian mulai berbicara, "Mulai sekarang, kita akan berjalan ke tempat tujuan kita. Tanpa izin gue, lu tidak diizinkan melepas tas pinggang lu." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memberi siswa kesempatan untuk berpikir. Dia berbalik dan melangkah pergi. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Mereka semua adalah siswa dari kelas elit yang telah lulus seleksi putaran pertama. Sepotong besi halus seberat 100 pon masih dapat diterima oleh mereka, terutama Su Bai. Dia membawa tas pantatnya dan mengikuti Li Xin seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, ini adalah hutan belantara. Tidak ada jalan dalam kondisi baik, dan jalan mereka penuh lumpur. Meskipun banyak siswa bisa bertahan, mereka berjalan dengan susah payah. Aku tidak berharap tes pertama menjadi pawai yang penuh muatan. Liu Yiyi berjalan di belakang Su Bai dan berkata, "Tentu saja, tidak mudah untuk memasuki kamp pelatihan pemuda. Pawai yang penuh muatan adalah latihan dasar militer. Bagi tentara, itu sama normalnya dengan minum air dan makan. Namun, itu berbeda untuk siswa di sekolah. Mereka telah menghabiskan hampir seluruh energi mereka untuk binatang buas mereka selama 3 tahun terakhir dan telah lalai untuk meningkatkan fisik mereka sendiri. Tidak semua orang seperti Su Bai. Dia bisa meningkatkan dirinya dengan berlari dengan beban. Jadi, dengan sangat cepat, di bawah akselerasi Li Xin yang terus-menerus, banyak siswa mulai kehilangan postur tubuh dan terlihat babak belur. Tapi Su Bai tetap tanpa ekspresi. Anak ini cukup baik. Li Xin memperhatikan Su Bai yang mengikuti dari belakang dan tidak bisa tidak memujinya. Bagaimanapun, Su Bai adalah siswa tahun pertama. Perkenalannya yang pertama telah meninggalkan kesan mendalam bagi Li Xin, dan sekarang penampilannya bahkan lebih luar biasa daripada siswa lain. Dia telah menarik perhatian Li Xin. Para siswa membawa tas gelandangan berbobot mereka dan melintasi 2 gunung. Pada saat Li Xin berhenti, lebih dari separuh orang langsung berbaring di tanah, terengah-engah. Haha, dia akhirnya berhenti. Aku tidak tahan lagi.
kakiku mati rasa. Pelatihan neraka macam apa ini? Dia bahkan tidak membiarkan kita minum air. Apa dia mencoba membuatku mati karena kelelahan? Minum air? Dia bahkan tidak berhenti. Semua orang mengeluh dan terengah-engah selama setengah menit. Dahi Liu Yiyi penuh keringat, dan butir-butir keringat seukuran kacang meluncur di pipinya yang merah. Tapi Subai sangat menarik perhatian di antara orang banyak. Belum lagi terengah-engah, dia bahkan tidak berkeringat. Ini adalah hasil dari pelatihan khususnya. Berlari dengan beban seberat 100 pon adalah hal yang mudah baginya. Setelah beristirahat selama 5 menit, Liu Xin meletakkan jam sakunya dan berkata, "Gue sudah selesai istirahat. Sekarang, gue akan mengumumkan misinya." Mendengar ini, semua orang langsung saling menatap. Jadi, pawai yang dimuat itu hanyalah pemanasan. Proses seleksi sebenarnya baru saja dimulai. Jika kita terus maju, kita akan mencapai pinggiran desa Wowo. Ada penampakan binatang buas di desa sepanjang tahun. Misimu adalah memusnahkan gerombolan binatang buas ini. Setelah Li Xin selesai berbicara, dia sekali lagi mulai bergerak maju. Orang-orang yang tertinggal hampir muntah darah. Mereka berharap bisa memanggil binatang buas mereka sebagai tunggangan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka semua adalah Beastmaster, jadi mereka mengandalkan binatang buas mereka. Sekarang mereka tidak bisa melakukannya lagi. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Ayo pergi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Namun, beberapa siswa berada pada kekuatan terakhir mereka. Kaki mereka sangat gemetar sehingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Angkatan pertama siswa yang membuatnya akhirnya diputuskan. Mereka yang tinggal hanya bisa menyaksikan yang lain berjalan semakin jauh. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Apakah kita akan meninggalkan mereka di sana? Subai bertanya pada Li Xin. Mereka berada di hutan belantara, dan para siswa sudah kelelahan dan tidak bisa bergerak. Jika mereka bertemu dengan binatang buas, itu akan menjadi bencana. Kamu cukup santai, nak, Li Xin memuji Subai. Dia melanjutkan sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak jahat seperti yang kamu pikirkan. Seseorang akan berada di sana untuk mereka. Oh, Subai mengangguk dan terus bergerak maju dalam diam. Ada 9 siswa pada awalnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengeliminasi 4 siswa. Jadi sekarang, hanya tersisa 5 siswa, dan ini baru permulaan. www.word novel online. Jika ada chapter error silakan laporkan lewat komentar di bawah. 48 instruktur yang berarti. Subai dan anggota kelompok lainnya mencapai suatu tempat di dalam hutan, di mana semak-semak di sekitarnya jelas sedikit berantakan. Li Xin berhenti dan menunggu beberapa menit. Setelah semua orang tiba, dia berkata, targetmu saat ini adalah monster tingkat ancaman kelas D, Saltorat. Masing-masing dari kamu harus membunuh 20 dari mereka untuk lulus. Jika kamu gagal, pulanglah. Apakah kamu mengerti? Begitu dia selesai berbicara, sebagian besar kaki siswa goyah. Para siswa tidak mendengar apa yang dia katakan. Akhirnya gue bisa istirahat. Ya Tuhan, untungnya, gue berolahraga setiap hari. Kalau tidak, gue akan mati dalam perjalanan ini. Begitu sulit menjadi tentara. Gue mendengar bahwa ini hanya rutinitas sehari-hari. Berhentilah bicara dan istirahatlah. Semua orang menggerutu, berharap mereka bisa berbaring di tanah. Namun, ada juga siswa yang memperhatikan misi tersebut. Yang pertama menyebutkannya adalah Wu Kui, yang berada di tengah keramaian. Setelah Wu Kui menarik napas, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lengah. Ini hanya permulaan. Meskipun monster tingkat ancaman kelas D lemah, kita perlu waktu untuk mengalahkan mereka dalam kondisi kita saat ini. Ketika semua orang mendengarnya, barulah mereka mengalihkan perhatian mereka ke misi. Binatang tingkat ancaman kelas D umumnya berada di tingkat mid-iron. Jika sebelumnya, mereka akan dapat menghadapinya dengan mudah. Tapi sekarang, sulit bagi mereka untuk berdiri tegak. Kekuatan tempur dari monster yang mereka panggil dalam kondisi mereka saat ini akan jauh lebih lemah. Ya, Tuan Li tidak mengatakan jika ada batas waktu. Seseorang menggema. Kesulitan misinya tidak tinggi, tetapi masih menjadi tantangan bagi mereka pada tahap ini. Ekspresi semua orang serius. Wu Kui berdiri dan berkata tanpa basa-basi, karena kita semua menyadari situasi kita saat ini,
gue menyarankan agar kita menyelesaikan misi ini bersama-sama. Aku setuju. Memang, kita harus bersatu sekarang. Aku juga bisa melakukannya. 4 siswa telah dieliminasi sebelumnya. Jadi sekarang hanya tersisa 5 orang, termasuk Subai dan Liu Yi. Saat semua orang mulai bersemangat, Li Xin tiba-tiba mencibir dan berkata, kalian cukup bersatu, tapi gue harus mengingatkan kalian bahwa kali ini hanya 4 orang yang bisa lewat. Jadi, salah satu dari kalian akan tersingkir. Meskipun desa tersebut diserang oleh binatang buas sepanjang tahun, tidak banyak saltorat. Hanya saja mereka terlalu gesit untuk dihadapi orang biasa. Kata-kata ini seperti seember air dingin bagi semua orang. Itu langsung memadamkan semangat juang yang baru saja tersulut. Dari 5 orang, hanya 4 yang lolos. Itu benar-benar menghancurkan rencana mereka untuk bergandengan tangan dan menyelesaikan misi bersama. Apakah kamu bercanda? Salah satu dari kita akan tersingkir. Beberapa siswa benar-benar hancur. Mereka sudah merasa lelah, dan sekarang mereka harus menghadapi kompetisi internal lainnya. Ketika ada kompetisi individu, tidak ada kerja sama tim. Wu Kui, yang memberi saran, juga memasang ekspresi marah. Dia tidak menyangka bahwa pembatasan Li Xin akan sejauh itu, langsung menghalangi cara lain untuk berhasil. Ketika semua orang terdiam, Liu Yi menatap Subai dan berkata dengan suara rendah, Subai, apakah kamu ingin membentuk tim? Sebagai mantan rekan satu tim, Liu Yi mengetahui kekuatan Subai dengan sangat baik. Sekarang, semua orang terjebak dalam dilema. Tidak dapat dihindari bahwa kelompok itu akan terpecah. Liu Yi, sebagai supporter Cum spiritualis, dapat menghubungi Subai secara langsung dan menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Tidak masalah, katanya. Subai tersenyum dan tidak menolak undangan itu. Itu adalah situasi di mana hanya 4 dari mereka yang akan lolos ke babak berikutnya. Tidak ada masalah atau kesulitan dalam memiliki rekan satu tim. Kalau begitu ayo pergi. Melihat dia setuju, Liu Yi segera menarik Subai keluar dari hutan dan mulai mencari saltorat. Di sisi lain, 3 siswa lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Segera, mereka bertiga terus saling memandang. Seolah-olah mereka ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Wu Kui, ayo bergandengan tangan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memecah kesunyian untuk mengundang Wu Kui. Baiklah, Wu Kui tidak menolak undangan tersebut dan memilih untuk membentuk tim bersamanya. Orang yang tersisa tercengang. Jangan, apa yang akan gue lakukan jika kalian membentuk tim? Dia buru-buru meraih tangan mereka dan memohon, bahwa gue bersama. Kita sudah menjadi teman sekelas selama 3 tahun, bisakah kamu tega meninggalkanku? Selain itu, tidak seperti tidak ada cara lain. Selama kita membunuh saltorat lebih cepat dari 2 lainnya, kita akan lolos. Setelah mendengar kata-katanya, Wu Kui dan orang lainnya berpikir keras. Kamu benar, Wu Kui menarik napas dalam-dalam dan berkata, Subai tampaknya secara fisik lebih bugar dari kita, tapi monsternya mungkin tidak sekuat milik kita. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas, dan merupakan kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Namun, saat mereka akan melakukannya, Li Xin segera memanfaatkan kekacauan itu dan tertawa, kalian masih membuang-buang waktu di sini. Bukankah gue sudah mengatakan bahwa saltorat di desa Wowo tidak banyak? Apakah kamu tidak takut jumlahnya tidak akan cukup bagi kamu semua untuk lulus ujian ini? Persetan. Sungguh instruktur yang mengerikan. Dia terus bermain-main dengan kita. Menyadari ada yang tidak beres, ketiganya dengan cepat menyeret kaki mereka yang sakit untuk mencari target mereka. Sementara itu, ilucup Liu Yi menggali ke dalam semak-semak dan membuat suara tajam. Seketika, sesosok putih bergegas maju dan bilah tajamnya tanpa ampun menembus 3 saltorat. Sesaat kemudian, ilucup menggunakan trik yang sama lagi. Mereka menyuruh ilucup melacak sarang saltorets dengan indera penciumannya yang sangat baik dan binatang buas Subai, Waiti, memulai serangan. Sekali lagi, pertempuran berakhir dengan cepat. 3, 4, kami telah membunuh 21, 19 lagi, kata Subai sambil melihat saltorat yang mati di bis space-nya. Keduanya cukup cocok, ilucup lebih kecil, sehingga bisa menemukan targetnya tanpa mengeluarkan suara. Sementara itu, kelincahan Waiti yang tinggi memungkinkannya mengakhiri pertempuran dengan cepat tanpa menimbulkan suara.
Saltorat tingkat ancaman kelas D itu seperti domba yang akan disembelih. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Saat mereka berdua masih berkeliaran, 3 orang lainnya sudah tiba. Suasana sedikit canggung saat kedua belah pihak bertemu. Bagaimanapun, mereka saat ini adalah pesaing satu sama lain. Karena mereka adalah pesaing, ada kemungkinan konflik. Lagi pula, Lee Sin tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa saling menyerang. Wu Kui, apakah kamu akan bergerak? Rekan setimnya bertanya dengan suara rendah. Mereka semua adalah lulusan tahun ketiga yang tidak melewatkan nilai apapun, dan mereka percaya bahwa kekuatan dan pengalaman mereka dapat menghancurkan kedua junior ini. Jika mereka bisa mengalahkan dua junior, mereka akan bisa sampai ke kamp pelatihan pemuda. Mendengar ini, Wu Kui, pemimpin tim, setuju untuk mempertimbangkan pro dan kontra untuk memutuskan apakah mereka dapat menjatuhkan Su Bai dan Liu Yi. Setelah merenung sejenak, dia menjawab dengan suara lembut, tidak perlu terburu-buru. Mari pulihkan kekuatan kita. Tidak akan terlambat untuk bergerak nanti. 49 bukan karena mereka lemah, kamu terlalu kuat. Kemudian, kedua tim saling berpapasan di dalam hutan. Setelah tim Wu Kui pergi, Liu Yi menghela nafas lega. Ketiganya tampaknya tidak berguna. Kita harus cepat. Binatang buas dari senior sekolah menengah mereka, terutama dari kelas elit, sebagian besar telah mencapai tingkat perunggu bawah. Oleh karena itu, Liu Yi berpikir, kita akan dirugikan jika kita melawan mereka. Ketika Su Bai mendengarnya, dia tersenyum. Dia membelai Waiti di bahunya dan berkata, kalau begitu mari kita akhiri dengan cepat. Berbunyi, Krekantula telah membunuh Saltorat tingkat besi menengah dan memperoleh 10 poin pengalaman. Berbunyi, Krekantula telah membunuh Saltorat tingkat besi menengah dan memperoleh 10 poin pengalaman. Berbunyi, Krekantula telah membunuh Saltorat tingkat besi menengah dan memperoleh 10 poin pengalaman. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua sudah mencapai target mereka. 40 Saltorat yang mati semuanya ada di Beast Space. Seberapa besar ruang binatangmu? Tanya Liu Yi sambil menatap Su Bai setelah menghabiskan Saltorat terakhir. Saltorat sebesar anjing besar. Alasan utama ukurannya yang besar adalah kakinya yang tebal dan kuat. Tapi melihat Su Bai memasukkan 40 Saltorat mati ke dalam Beast Space dengan mudah, dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Itu hanya rata-rata. Su Bai mengangkat bahu dan berkata dengan polos, kebetulan itu cukup besar untuk mereka. Mengapa? Apakah kamu takut gue akan melarikan diri? Aku menantangmu. Liu Yi meninju dada Su Bai dengan sikap pura-pura. Kemudian, mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang bermain bersama. Ketika Liu Yi menyadarinya, dia tersipu dan berjalan ke depan dengan bingung, ingin kembali dan melapor ke Lee Sin. Dalam perjalanan pulang, Su Bai tidak tinggal diam. Semua pembunuhan adalah poin pengalaman yang bisa diperoleh Waiti dengan mudah. Selain itu akan naik level. Oleh karena itu, selama dia bertemu dengan Saltorat, dia tidak akan melepaskannya. Berbunyi, Krekantula telah membunuh Saltorat tingkat besi menengah dan memperoleh 10 poin pengalaman. Liu Yi, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan nafas saat melihat ini. Dia benar-benar tidak ingin memberi kesempatan kepada ketiga senior itu. Ilucup memiliki hidung yang mancung, jadi ia tahu bahwa tidak banyak Saltorat yang tersisa di hutan. Su Bai telah membunuh banyak orang dalam perjalanannya. Dia benar-benar tidak meninggalkan banyak Saltorat untuk tim Wu Kui. Sangat cepat. Lee Sin terkejut saat melihat Su Bai dan Liu Yi. Lagi pula, dia mengharapkan mereka setidaknya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan misi. Tapi sekarang, hanya 10 menit telah berlalu. Apalagi masing-masing dari mereka membawa sepotong besi halus saat berburu di hutan. Itu bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, kemampuan Su Bai dan Liu Yi dianggap telah melampaui level siswa. Itulah sebabnya mereka dapat menyelesaikan tugas dengan begitu cepat. Kemudian Su Bai membuang Saltorat yang mati dari Beast Space. Seketika, sebuah gunung kecil mayat terbentuk. Jumlahnya persis 40. Adapun orang-orang yang telah dibunuh Su Bai dalam perjalanan pulang, dia tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Lagi pula, tidak ada hadiah tambahan. Ya, jumlahnya pas. Kalian semua telah lulus. Kalian berdua bisa bergabung dengan kamp pelatihan remaja sekarang. Lee Sin mengangguk setelah memeriksanya. Mendengar ini, Liu Yi tertegun sejenak. Dia bertanya,
bukankah kita harus menunggu 2 kualifikasi lagi? Lee Sin telah menyebutkan bahwa 4 dari mereka akan berhasil sampai ke kamp. Su Bai sedikit terkejut, tapi dia segera mengetahuinya. Hehe, kamu meremehkan kami. Lee Sin dengan nyaman meregangkan pinggangnya dan terus terang berkata, gue sudah mengamati area tersebut menggunakan detektor. Gue tahu berapa banyak binatang buas yang ada di sana. Hanya ada 58. Tidak lebih, tidak kurang. Itu hanya cukup untuk 2 orang untuk lulus ujian. Bahkan jika dia adalah seorang perwira militer kelas D, dia masih jauh lebih mampu daripada siswa manapun, terutama ketika dia adalah seorang prajurit yang terlatih khusus. Selain itu, detektor adalah keterampilan dasar seorang prajurit. Sejak awal, proses seleksi ini jauh lebih kejam dari yang dibayangkan para siswa. Dari 9 kandidat, hanya 2 yang akan bergabung dengan kamp. Sebenarnya, bukan karena mereka lemah. Hanya saja kalian sedikit terlalu kuat. Lee Sin dengan sabar menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada siswa yang dapat menyelesaikan misi karena tidak ada cukup binatang buas. Ketika persyaratan tidak terpenuhi, akan ada misi kedua. Proses yang sama akan berulang hingga kuota kamp pelatihan pemuda terpenuhi. Tahun lalu, butuh waktu sekitar 3-4 hari. Maksudnya adalah bahwa Su Bai dan Liu Yiyi telah mengalahkan yang lain dan mengakhiri prosesnya lebih awal. Semua berkat juniorku. Liu Yiyi memandang Su Bai sambil tersenyum, berpikir bahwa dia benar tentang dia. Setelah itu, Lee Sin berteriak ke arah hutan, siswa, kelompok. Segera, ketiga senior itu kembali, tampak bingung. Apa yang salah? Baru 10 menit. Mengapa dia memanggil kami? Segera setelah itu, Lee Sin mengumumkan bahwa seleksi telah berakhir. Mengetahui hanya ada 2 siswa yang lulus, wajah ketiga senior itu menjadi pucat. Mereka berkeringat deras. Mereka tidak menyangka seleksi akan berakhir sedemikian rupa. Bagaimanapun, itu hanya tes pertama. Tapi seleksi telah berakhir jauh lebih awal. Berita yang tiba-tiba membuat mereka sedikit bingung, dan mereka bahkan tidak ingat bagaimana mereka naik bus untuk pulang. Sementara itu, Su Bai dan Liu Yiyi naik jeep bersama Lee Sin. Mereka telah memulai jalan yang sama sekali berbeda dari 3 lainnya. Selamat, kalian sekarang resmi menjadi Beastmaster. Lee Sin memberi selamat kepada mereka di dalam jeep. Biasanya, siswa yang lulus dari sekolah hanya magang Beastmaster. Mereka harus pergi ke asosiasi Beastmaster khusus untuk menyelesaikan penilaian sebelum mereka bisa menjadi Beastmaster resmi. Mereka yang memasuki kamp pelatihan pemuda militer akan dibebaskan dari penilaian itu. Ngomong-ngomong, ada begitu banyak talenta tahun ini, tapi gue belum pernah mendengar ada orang yang bergabung dengan kamp pelatihan remaja di tahun pertama mereka. Lee Sin mengungkapkan keterkejutan di dalam hatinya. Liu Yiyi, siswa tahun kedua, juga merupakan kasus yang jarang terjadi. Tapi setiap tahun, akan ada beberapa siswa seperti dia yang bergabung dengan kamp pelatihan pemuda, jadi itu bukanlah hal yang di luar dugaan. Di sisi lain, Su Bai hanyalah seorang mahasiswa baru yang baru bersekolah kurang dari sebulan, tapi dia sudah bergabung dengan kamp pelatihan pemuda. Jika Lee Sin menceritakan hal ini kepada orang lain, mereka akan memutar mata. Aku hanya beruntung, Su Bai tersenyum. Beruntung? Ya, hehe. Lee Sin tidak menganggapnya serius dan mencatat nama Su Bai. Setelah lebih dari 2 jam, jeep melaju ke kamp militer yang jauh dari kota. Sepanjang jalan, ada banyak tentara. Di antara mereka, ada anak muda. Setelah menghentikan mobil di ruang terbuka, Lee Sin menjelaskan lokasi pelaporan kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka dengan ramah, jangan perlakukan kamp pelatihan pemuda seperti sekolah. Ini bukan tempat bagimu untuk memainkan permainan harmoni. Jika kamu lengah, kamu akan dikeluarkan dalam beberapa hari. Lee Sin jarang mengatakan ini kepada pendatang baru karena tidak perlu. Para pendatang baru akan menyadarinya ketika mereka mempelajari pelajaran yang sulit di kamp. Mereka yang gagal menilai situasi akan tersingkir lebih awal. Su Bai dan Liu Yiyi berterima kasih kepada Lee Sin dan kemudian mengawasinya pergi untuk menemui kelompok siswa berikutnya. 50 kehidupan kamp pelatihan pemuda yang intens. Terlihat ada kamp tentara resmi beberapa ratus meter dari kamp pelatihan pemuda. Aura yang dipancarkan oleh para prajurit itu persis sama dengan yang pernah ditemui Su Bai di hutan belantara. Ada perbedaan dunia antara mereka dan para siswa di kamp pelatihan pemuda. Pada saat yang sama, mereka melihat beberapa binatang langka. Itu Emineko.
Dan itu piroar. Sepanjang jalan, Liu Yi sangat senang hingga dia hampir pingsan. Dia cukup terobsesi dengan binatang buas. Dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak binatang terkenal di kamp pelatihan pemuda hari ini. Seolah-olah dia telah memasuki surga. Su Bai, di sisi lain, memikirkan hal lain. Para siswa itu terlihat sibuk, seolah-olah mereka sedang terburu-buru. Li Xin tidak bercanda. Begitu gue memasuki kamp pelatihan pemuda, gue langsung bisa merasakan suasana tegang. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di area pelaporan. Setelah menjalani serangkaian prosedur, mereka menerima kartu identitas. Itu adalah bukti untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anggota kamp pelatihan pemuda militer, dan itu juga bisa menyimpan poin prestasi mereka. Namun, itu berbeda dari poin prestasi yang diperoleh seorang prajurit resmi. Poin prestasi mereka hanya bisa digunakan di kamp pelatihan pemuda. Para anggota camp biasanya menukarkan berbagai perbekalan dengan poin merit. Pada saat yang sama, itu sama dengan poin prestasi yang diperoleh melalui pelatihan sekolah. Poin prestasi juga dapat digunakan untuk ditukar dengan peralatan binatang buas, tetapi pilihannya lebih banyak daripada yang ditawarkan sekolah. Mereka bahkan menawarkan telur binatang untuk diperdagangkan. Bahkan ada hak untuk tinggal di Los Monstaria. Namun, harganya sangat tinggi, dan setiap orang hanya dapat membeli dalam jumlah terbatas. Tak heran jika kamp pelatihan pemuda menjadi tempat yang diimpikan banyak orang. Lagi pula, biaya hidup di Los Monstaria sangat besar. Apalagi setiap tahun kuotanya terbatas, jadi itu kesempatan yang langka. Yang terpenting, seseorang juga dapat menebus poin prestasi untuk kualifikasi lulus dari kamp pelatihan pemuda. Itu membutuhkan 50.000 poin prestasi. Oleh karena itu, para anggota pelatihan pemuda di sini akan menabung dan hidup hemat, berjuang untuk lulus secepat mungkin dan secara resmi mengabdi pada ketentaraan. Selain kecelakaan yang bisa terjadi setiap hari, harap perhatikan bahwa 50 poin akan dikurangi dari kamu setiap hari. Pendatang baru dibebaskan dari pengurangan dalam 2 hari pertama. Setelah itu, jika poin kamu kurang dari 50, kamu harus meninggalkan kamp. U200-Bu200B kata anggota staf sambil tersenyum. Waktu sangat ketat. Liu Yi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pendatang baru seperti mereka hanya punya waktu 2 hari untuk beradaptasi. Setelah 2 hari, mereka tidak hanya harus mempertahankan poin prestasi mereka setiap hari, tetapi mereka juga harus mempertahankan status anggota mereka setiap hari dengan 50 poin. Tidak heran kalau orang-orang di kamp pelatihan pemuda semuanya sedang terburu-buru. Ya, tapi gue tidak menyarankanmu untuk menjalankan misi sekarang. Kamu harus melihat-lihat sebagai gantinya. Terima kasih banyak. Setelah seluruh proses, Liu Yi dan Su Bai sudah memahami aturan kamp pelatihan pemuda. Su Bai menerima saran anggota staf itu. Dia tidak berencana mengambil risiko dengan menjalankan misi di hari pertamanya. Meski 2 hari memang sangat singkat, dia harus berhati-hati. Dia tidak mau mengambil risiko ketika dia masih tidak yakin dengan situasi di sana. Setelah mereka meninggalkan kantor pendaftaran, Liu Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Su Bai karena dia ingin bertemu dengan seseorang yang dia kenal di kamp pelatihan remaja. Setelah keduanya berpisah, Su Bai pergi ke lokasi di mana misi dikeluarkan. Melihat papan misi, ada sekitar 100 misi yang dikemas bersama, dan tingkat kesulitan setiap misi akan ditandai. Hadiah misi level terendah adalah 10 poin prestasi. Hadiah misi tingkat menengah adalah antara 20 dan 30 poin. Tetapi jumlah misi jelas lebih sedikit daripada misi tingkat rendah. Sekarang tengah hari, yang berarti sebagian besar dari mereka telah diambil. Misi tingkat menengah tidak diragukan lagi adalah yang paling populer. Adapun misi tingkat tertinggi, hanya sedikit yang diumumkan setiap hari. Dari 10, ada 8 yang tersisa sekarang. Ini berarti tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan misi pada level itu. Menarik. Su Bai dengan santai melihat misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Dikatakan bahwa misi itu mematikan, jadi mereka menyarankan peserta pelatihan untuk tidak menerimanya begitu saja. Seseorang harus benar-benar siap sebelum mengambilnya. Kemudian Su Bai pergi ke supermarket. Itu beberapa kali lebih besar dari supermarket di sekolah. Barang-barang di dalamnya juga mempesona. Mulut Su Bai berkedut saat melihat harganya. Sebotol air biasa sebenarnya berharga 5 poin prestasi. Harganya keterlaluan. Nyatanya, kamp pelatihan pemuda tidak memberikan apapun secara gratis. Setiap kebutuhan sehari-hari,
termasuk akomodasi, harus ditukarkan dengan poin prestasi. Kebetulan, tidak jauh dari Subai, ada beberapa peserta pelatihan lain yang baru saja tiba. Ketika mereka melihat harga di sini, mereka mengutuk dengan marah. Astaga, sebungkus mie instan ini berharga 8 poin prestasi. Ini perampokan siang hari. Biarkan gue menghitung berapa banyak misi yang harus kita selesaikan dalam sehari agar kita bisa tinggal di sini. Ya Tuhan, hanya kebutuhan dasar saja akan menghabiskan puluhan poin sehari. Apakah tentara mencoba memperbudak kita? Kurasa kita harus makan kotoran dalam 2 hari. Berapa lama untuk mendapatkan 50.000 poin prestasi untuk kelulusan? Subai hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar keluhan itu. Tidak heran Li Xin akan mengucapkan kata-kata itu. Semakin dia memahami kamp pelatihan pemuda, semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Tinggal di kamp pelatihan pemuda saja merupakan tantangan, belum lagi dia harus menghemat 50.000 poin prestasi dalam 6 bulan untuk menjadi prajurit sejati. Setelah 6 bulan, mereka yang tidak mengumpulkan poin prestasi yang cukup akan langsung dikeluarkan dari kamp. Subai menghabiskan sepanjang sore untuk mengunjungi semua tempat. Tempat itu penuh sesak dengan anggota. Di antara mereka, seorang pria kekar berdiri di peron tinggi dan berteriak kepada orang banyak, rekan-rekan pendatang baru, perhatikan. Berhenti dan dengarkan gue. Aku tahu ini hari pertamamu di sini dan kamu sedikit bingung. Dengarkan saran seniormu. Seekor serigala tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk lulus di sini. Suaranya nyaring dan jernih, dan langsung menarik banyak orang. Melihat sebagian besar pendatang baru telah tiba, dia langsung berteriak lagi, tapi jangan takut. Jika kamu bergabung dengan serikat kami, Tigras, kamu tidak hanya akan ditugaskan ke tim, tetapi kamu juga akan menerima 100 poin prestasi setiap hari. Kadang-kadang, kami akan mengatur acara guild dan menerima misi level tertinggi. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Misi tingkat tertinggi memiliki hadiah lebih dari 1.000 poin, dan beberapa bahkan memiliki hadiah lebih dari 10.000 poin. Saat dia berbicara, dia memanggil binatang buasnya. Mengaum, naga bumi besar tiba-tiba muncul, dan aumannya menggema di seluruh tempat kejadian. Banyak binatang mulai menggigil. Bahkan Waiti, yang berada di saku Subai, bergetar seolah merasa terancam. Rupanya, naga bumi itu tidak lemah. Mereka yang tertarik, kamu dipersilakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang guild kami. Gue Su Xiaolong, pemimpin generasi ke-13 Tigras. Setelah Su Xiaolong selesai berbicara, dia berjalan turun dari peron. Menarik, Subai telah mengetahui bahwa ada banyak organisasi khusus di kamp pelatihan pemuda. Dia tidak menyangka akan bertemu begitu cepat saat berada di sana untuk merekrut pendatang baru.